Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantan Nugraha, NIM 2003070. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan unsur-unsur gambar, yaitu salah satu tugas kuliah mata kuliah Bahasa Rupa Program Studi Pendidikan Multimedia Universitas Pendidikan Indonesia. Gambar deskriptif merupakan gambar mengenai suatu kejadian secara jelas. Pada contoh gambar deskriptif ini merupakan karya Dwi Retno Sri Ambarwati MSN, di mana gagasan dari pembuatan karya lukis ini terilhami dari suasana rumah pelukis itu sendiri, yaitu ruang keluarga pada rumah yang baru dibangun setelah peristiwa gempa bumi yang terjadi pada 27 Mei 2006. Rumah ini berupa rumah joglo yang dengan kolaborasi antara kayu pada komponen bentuk ruangannya. Alhasil, kesan yang didapatkan sangat alami dan estetis menurut sudut pandang pelukis sendiri. Hal ini mendorong pelukis untuk mengabadikan suasana ini dalam bentuk lukisan. Lukisan ini dikategorikan sebagai gambar deskriptif karena dapat mendeskripsikan sesuatu secara jelas. Gambar ekspresif merupakan gambar yang mewujudkan ungkapan seorang yang menggambar gambar tersebut diiringi dengan perasaan orang tersebut yang bisa dilakukan siapapun serta memiliki sifat individual, menurut Sumanto tahun 2011. Nah, gambar ekspresif ini mudah ditemukan pada gambar anak karena pada dasarnya anak biasanya mengungkapkan isi hatinya pada media gambar. Karena pada hakikatnya anak oleh Mas Ito tahun 2005 merupakan seseorang yang satu, memiliki ekspresi dan perilaku yang bersifat spontan, memiliki sifat aktif, energi egosentris, punya keingintahuan yang tinggi, eksploratif, dan memiliki banyak fantasi. Contoh gambar anak yang dipilih yaitu gambar anak karya Marwah pada penelitian seorang, di mana gambar yang dibuat Marwah ini menggambarkan sebuah pemandangan gambar rumah yang terletak pada atas bukit diwarnai warna hijau. Di sebelah kanan kiri terdapat pohon berwarna hijau dengan batang berwarna coklat. Terdapat 2 ekor bebek juga yang sedang berenang di atas air. Gambar ini digolongkan sebagai gambar ekspresif karena dalam gambar tersebut tertuang ungkapan dari anak-anak yang bersifat spontan, eksploratif, dan fantasi. Stilasi adalah teknik dasar untuk membuat berbagai ragam hias yang pembuatannya dilakukan dengan menyederhanakan bentuk asli tanpa mengubah inti dari objek yang digambar. Itu menurut Amnullah tahun 2019. Mana gambar stilasi ini memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, nama lainnya merupakan gambar dekoratif, yang kedua yaitu bisa digunakan untuk motif hias pada perabot, teplak meja, piagam, dan lain sebagainya, yang ketiga yaitu motif yang digambar biasanya motif geometris, tumbuh-tumbuhan, hewan, atau tubuh manusia dengan gaya stilasi, yang keempat yaitu biasanya terdapat liukan atau kekakuan yang terdapat pada gambar. Nah, stilasi ini juga dapat ditinjau dari beberapa aspek menurut Jolyarma tahun 2016, di mana yang pertama yaitu dapat membuat motif baru dengan merangkai bentuk yang salah lalu disederhanakan. Yang kedua yaitu membuat bentuk baru dengan cara merangkai bentuk yang sudah disederhanakan. Yang ketiga yaitu menyederhanakan bentuk asli dengan mempertahankan ciri khas benda tersebut. Yang keempat, bentuk asli dari sumber menjadi bentuk yang baru yang bersifat dekoratif dengan tidak menghilangkan ciri khas bentuk asli. Contoh gambar stilasi yang diambil yaitu bentuk motif geometris, hias flora hasil stilasi dari objek bunga. Sumbernya dari Haride Fauzi dan Yadi Mulyadi. Dan gambar 3 yaitu motif hias burung yang sedang menghisap bunga sari. Di mana gambar yang pertama, gambar 1 ini dikategorikan sebagai sebuah hasil stilasi karena terdapat sebuah pembuatan bentuk baru dari bentuk bunga aslinya. Hal tersebut pula tidak terlepas dari perjalanan bentuk yang dilakukan. Bentuk masih memiliki ciri aslinya namun lebih didekoratifkan. Hal ini dapat terlihat dari liukan bentuk-bentuknya itu sendiri. Gambar geometris merupakan gambar yang terdiri dari banyak bentuk yang bisa diukur dan bisa didefinisikan menurut Novitasari tahun 2020. Contoh bentuk geometris diantaranya yaitu segitiga, lingkaran, persegi, dan sebagainya. Adapun bentuk geometris ini merupakan sebuah dasar dari pembuatan berbagai bentuk yang ada pada suatu gambar. Misalkan sebuah gambar yang berbentuk rumah terdiri dari bentuk geometris persegi panjang, segitiga, dan jajar genjang. Gambar geometris dapat ditemukan pada yang pertama yaitu motif batik, yang kedua yaitu relief candi, dan yang ketiga yaitu ornamen ukiran. Contoh gambar geometris pada video ini yaitu motif geometris kertas tempel, yang dimana motif ini tuh diambil oleh peneliti yaitu Syafi'i. Motif pada gambar ini adalah pengarahan bentuk kolaboratif atau penggabungan antara motif manusia yang diperhatikan terhadap bidang segitiga atau bidang bersudut tertentu. Selain itu, motif kolaboratif yang mengisi bidang persegi dan persegi panjang juga dapat dijumpai. Penggambarannya mengisi bidang persegi dan persegi panjang yang dibingkai pada bagian tepinya. Bidang persegi panjangnya dapat
yang terdapat pada motif tersebut dapat dikategorikan sebagai bidang geometris karena dapat diukur dan dapat didefinisikan. Oleh karena itu, gambar 2 ini dapat dikategorikan sebagai gambar geometris. Simbolis. Gambar simbolis merupakan gambar yang memiliki nilai simbolis di mana dalamnya terdapat sebuah ciri atau tanda atau lambang yang di dalamnya terdapat sifat tersembunyi yang memiliki arti tertentu. Contohnya seperti sebuah cincin yang merupakan tanda kesetiaan, atau dalam analogi lain, lampu merah merupakan tanda untuk berhenti dan lain sebagainya. Menurut Zain tahun 1988 dalam Sunarman, tahun 2010 halaman 34 dalam Abdullah. Simbol sendiri menurut Langer tahun 1976 dan Sundarman tahun 2010 dalam pengertiannya terdapat dua jenis, yaitu yang pertama simbol presentasional yang dalam pengertiannya tanpa perlu pengetahuan khusus karena tanpa sadar kita dapat memahami kehadiran simbol tersebut. Contohnya terdapat dalam lukisan, tarian, pahatan. Yang kedua yaitu simbol diskursif. Dalam pengertiannya harus memiliki pengetahuan khusus, tidak menggunakan spontanitas namun harus runtut. Contoh gambar simbolis adalah gambar Linggayoni yang dibuat oleh Ar-Rahmayani. Nah, pada gambar ini dapat dilihat sebuah gambar yang menggambarkan dua objek yang memiliki bentuk penis dan vagina. Sebuah bentuk yang sebenarnya sangat wajar pada masyarakat tradisi di Indonesia yang sebenarnya mengagungkan estetisme tubuh manusia hasil sang pencipta, terutama pada ajaran Hindu yang meyakini keberadaan biner antara laki-laki dan perempuan, penis dan vagina, maskulin dan feminim. Nah, tetapi apabila ditaruh dalam konteks kemasyarakatan sekarang, hal ini menjadi suatu hal yang begitu janggal dikarenakan norma-norma dan batasan baru yang mengubah cara pandang masyarakat Indonesia, seperti ajaran agama Islam dari Arab yang memastikan aurat atau bagian tubuh privat hanya bagi konsumsi pribadi karena menjadi suatu hal yang sakral dan tabu untuk diumbar ke masyarakat luas. Ar-Rahmayani seringkali mengkritisi hal ini sebagai bentuk kejanggalan dalam norma-norma masyarakat. Di ulasan lukisan ini ditampakkan pula huruf Arab gundul yang seringkali digunakan hanya untuk ejaan dan bukan ayat suci Al-Quran. Namun memang publikasinya banyak yang salah menginterpretasikannya sebagai zolim terhadap agama Islam. Menurut Ale tahun 2018. Estetika merupakan sebuah ilmu yang mendalami mengenai kualitas keindahan suatu objek ataupun daya rangsang serta pengalaman estetis si pencipta serta apa yang dilihatnya. Jadi gambar estetis ini merupakan sebuah gambar yang menekankan pada kualitas objek yang akan digambar oleh seseorang perupa. Unsur-unsur estetika itu sendiri yang pertama yaitu terdapat unsur bentuk, di mana objek itu terbentuk dari dua unsur, yaitu unsur 2 dimensi maupun unsur 3 dimensi. Yang kedua yaitu unsur warna, yang dimana unsur warna ini disesuaikan dengan siapa yang akan menggunakannya. Yang ketiga yaitu unsur tema, di mana tema ini dipengaruhi berbagai banyak faktor, diantaranya letak geografis, adat istiadat, budaya dan sebagainya. Yang keempat yaitu unsur motif hias. Contoh gambar estetis pada video ini yaitu lukisan antara barat dan timur yang dilukis oleh Yunus Sunarto, di mana kajian bentuk karya lukisan Yunus Sunarto yang berjudul antara barat dan timur ini dengan interpretasi analisis pendekatan estetis menurut Beardsley meliputi kesatuan yang didapat dengan menempatkan unsur bentuk manusia yaitu wayang Gatot Kaca, pramugari, pesawat terbang, bentuk tangan yang mengenang dipadu dengan pembagian 4 bidang terdiri atas 2 latar belakang unsur warna kuning cerah dan 2 latar belakang unsur biru langit, sehingga terdapat sebuah keseimbangan. Kompleksitas ini didapat dengan menampilkan variasi bentuk dan warna terutama pada penggambaran warna langit, suasana pagi dan suasana sore. Antara bentuk wayang Gatot Kaca yang dikenal bisa terbang dengan bentuk pesawat terbang. Intensitas yang tampak pada lukisan yaitu dengan adanya kontras yang terdapat pada karya ini. Seperti tema yang dibuat antara barat dan timur, bentuk pesawat dengan tokoh wayang Gatot Kaca yang sama bisa terbang. Lukisan ini didominasi unsur bentuk manusia wayang Gatot Kaca dengan memakai aksesorisnya yang menghadap ke atas menuju bentuk pesawat terbang di angkasa. Di sebelahnya terdapat bentuk beberapa penggambaran, lalu lalangnya 4 pramugari dan sebelah bawah ada tangan yang menengadah ke atas dengan gerakan tangan ke kanan dan ke kiri. Dari segi pewarnaan, Yunus Sunarto ini memilih nuansa pewarnaan pagi yang cerah dan sore yang terang dengan mengkontraskan pewarnaan biru, hijau, dan kuning kemerahan yang menyimbolkan suasana pagi sehingga menciptakan komposisi seimbang dan terciptanya harmonisasi yang menyatu antara bentuk dan isinya. Semiotik. Definisi semiotika berdasarkan terminologis yaitu ilmu yang mendalami tentang objek, kejadian, dan kebudayaan sebagai tanda.
Semiotika dalam komunikasi visual memiliki beberapa dimensi, diantaranya yaitu yang pertama dimensi sintaktik yang berkaitan dengan kesamaan antara bahasa dan visual, yang kedua yaitu dimensi semantik yaitu yang berkaitan dengan ikonik suatu gambar, yang ketiga yaitu dimensi pragmatik yang berkaitan dengan fungsi yang banyak digunakan dalam komunikasi visual. Dalam menganalisis semiotika terdapat dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama menentukan makna denotasi atau signifier dari suatu gambar atau lukisan yang dilihat, lalu merinci apa saja yang ada di dalam gambar atau lukisan tersebut. Yang kedua itu menentukan makna konotasi atau signifier, di mana dari rincian yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh gambar semiotik yang diambil yaitu yang berjudul No Need for Rescue yang bersumber gambar dari Sheila Imelda. Makna denotasi yang terdapat pada gambar ini itu yang pertama kerutan dahi, yang kedua hijab yang tidak rapi atau agak banyak kerutan, yang ketiga alis yang dikerutkan, yang keempat pemilihan warna ungu pada bibir dan background. Sedangkan makna konotasinya yaitu dari kerutan dahi itu menggambarkan sebuah kemarahan atau kekesalan. Yang kedua hijab yang tidak rapi atau agak banyak kerutan yaitu ketika marah disertai emosi sesuatu yang kita gunakan menjadi terlihat tidak rapi. Yang ketiga yaitu alis yang dikerutkan yaitu menggambarkan kemarahan atau kekesalan yang sangat mendalam, dan yang keempat yaitu pemilihan warna ungu pada bibir dan background, yang dimana warna ungu ini itu identik dengan sebuah pengharapan, namun sesuatu yang diharapkan oleh wanita ini sepertinya mengalami kegagalan. Bahasa rupa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi melalui gambar, sehingga sering dikenal dengan sebagai bahasa gambar oleh Primadita Brani dalam Toto Haryadi. Bahasa rupa yang sendiri memiliki 3 variabel, yaitu yang pertama wimba, yaitu cara menggambarkan masing-masing objek. Yang kedua yaitu tata ungkapan luar, yaitu cara untuk menyusun tata ungkapan dalam yang menceritakan peralihan tertentu antara dua gambar atau lebih. Yang ketiga itu tata ungkapan dalam, yaitu cara menyusun berbagai wimba dalam gambar tunggal. Bahasa rupa ini itu identik dengan bahasa primitif, prasejarah, dan gambar anak. Contoh gambar anak yang bisa dibaca dengan bahasa rupa yaitu yang bersumber dari sumber gambar Toto Haryadi dengan wimbanya, yaitu gambar anak SD tentang berburu binatang, yaitu satu bidang gambar tidak ada sekuen. Nah, isi wimbanya yaitu terdiri dari langit, anak kecil, jerapah, pohon, burung capung, awan, helikopter, matahari, kambing, dan lain-lain. Cara wimbanya yaitu tokoh anak digambar utuh dari atas ke bawah, skala lebih kecil dari objek sekitar, angel long shoot, lalu jerapah digambar full dari kepala sampai kaki dengan angel LS dan skala hampir mirip aslinya. Burung digambar lebih besar dari ukuran asli angel LS. Pohon digambar tampak tidak utuh atau sebagian, langit dan tanah digambar menyatu tampak secara horizontal atau garis cakrawala. Tata ungkapannya yaitu gambar anak kecil yang sedang berusaha menangkap capung terlihat dari jaring yang digenggam dengan tangan kanan. Beberapa hewan berlari dari kanan ke kiri karena dikejar oleh anak kecil tersebut. Burung dan capung sedang terbang ditunjukkan dengan kepakat sayapnya. Kambing berjalan ditunjukkan dengan kakinya yang sedang bergerak. Gambar ini secara keseluruhan bercerita tentang aktivitas anak di taman bermain dan bermain dengan binatang yang ada di sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.